sebagai pembicara pertama itu adalah Pak Dedi atau Pak siapa? Saya, Bu. Pak Dedi ya? Iya, saya. Pak Dedi dengan judulnya ada di situ, di saya nggak kelihatan nih, nggak ada. Oke. Di grup ada. CV-nya ada di saya. Pak Dedi ini sama-sama dengan kita semuanya, dengan Pak Hendrawan, dengan teman-teman yang ada di situ, bahwa S1 adalah di Universitas Emput Antular. Dan sekarang saat ini Pak Dedi melanjutkan ke program studi manajemen konstruksi itu di UPI. Mungkin sebentar lagi udah mau lulus ya Pak ya? Insya Allah, Bu. Dan mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi berkecimpung di kampus untuk membuat nama kampus kita, program studi kita menjadi lebih baik lagi di luar. Nah, dengan S1 di SMA Negeri mana nih? Negeri 1 tahun 96, sekolah menengah pertama di 93 di Jakarta, SMP 4, sekolah Negeri Senen 01 pagi Jakarta. Nah, pengalaman udah banyak banget ya, udah nggak perlu disebutin. Ya, Pak Dedi itu dijamin sudah melanglang buana dengan hebatnya. Untuk yang kedua itu adalah Pak Hendrawan. Hendrawan itu sama juga dengan Pak Dedi, lulus juri Emput Antular. Tahunnya saya nggak tahu nih tahunnya berapa. Terus lulusan STM Bangunan di Bandung, ya, terus masuk Emput Antular tahun 2004. Sekarang sedang melanjutkan di mana? Di Universitas Mercu Buana. Ambil MK juga ya Pak. Nah, terus organisasi yang aktif itu banyak banget ya. Mudah-mudahan semua yang dilakukan Pak Hendrawan dan Pak Dedi ini memberi manfaat kepada mahasiswa Emput Antular. Amin. Baik, untuk itu saya persilahkan untuk pembicara pertama, silahkan Pak Dedi. Bu, terima kasih Bu Siti, Kaprodi jurusan Arsitektur Universitas Emput Antular. Ini kesempatan pertama kali jurusan ini mengadakan webinar yang persiapannya mudah dan pendek waktunya. Semoga semua peserta di sini dari pandemi yang sedang melanda dunia ini ya. Kita dengan pembahasan pertama. Nah, sesi pertama ini judulnya kita screen dulu. Sudah terlihat ya, Roni? Roni terlihat ya, Roni? Ini jangan halo, ya, sudah terdengar ya? Ya. Oke, udah. Halo Pak Dedi. Halo. Halo Pak Dedi. Waduh, sepertinya Pak Dedi putus kontak nih. Oh, di WA dulu. Tunggu bentar ya.
Suara saya kedengaran situ nggak? Suara kedengeran, suara kedengeran. Kedengaran, Bu? Kedengaran ya, udah. Oh ya. Cuman Terima suara kasih ya kepada yang semua yang udah ikut di sini. Terima kasih sambil nunggu Pak Dedi ngomong-ngomong. Terima kasih semuanya yang udah bersimpati terhadap acara ini. Pak Dedi. Pak Dedi belum join lagi. Ya, si Aji. Boy, mana lu, Boy? Si Aji. Kedua kamu jelas, Boy. Wah, gimana anjir? Suaranya kedengaran ke semua, geblek. Udah bisa, Pak? Putus. Oke, Ada bisa lanjut. gangguan. Oke, Roni. Ya. Silakan lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Tadi Bu Kak Prodi sudah membuka. Kelihatan ya tampilan slide-nya ya? Oke, Lihat ya, Ron? lanjut. Lihat. Kelihatan, Oke, kelihatan. lanjut. Kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terima kasih pada Bu Siti, Bu Kaprodi, jurusan Arsitektur UMT, Universitas Sultan Tular. Ini materi pertama kita adalah peran arsitek di tengah pandemi COVID-19. Ya, jadi kegiatan arsitek itu, belajar arsitek itu bukan hanya tentang teknik, tapi juga mengenai agama, seni, sosial, dan budaya. Ya, jadi semua mencangkup nih. Jadi belajar arsitek bukan hanya belajar mengenai teknik, bidang teknik saja, tapi mencakup semuanya. Jadi bisa dibilang arsitek itu belajar segala hal di dalamnya. Dengan adanya virus corona ini di Indonesia, maka masyarakat tidak pernah menduga kondisinya akan seperti yang sekarang kita alami. Ya, menyerang semua sektor kehidupan seperti membuat kita semua prihatin. Dengan adanya pandemi COVID ini, apakah arsitek dapat berperan di dalam kondisi saat ini? Dengan adanya social distancing dan physical distancing yang sudah diterapkan oleh pemerintah, maka hal ini sebenarnya adalah untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. Kadang kalau kita hanya langsung memberikan arahan langsung secara keras atau frontal, itu biasanya agak sulit. Nah, salah satunya melakukan pendekatan desain yang kita terapkan di tengah masyarakat. Tidak semua masyarakat dapat mematuhi karena apa yang sudah diterapkan pemerintah, tapi menurut orang lain tidak. Mengontrol kegiatan masyarakat umum yang beraneka macam ini akan sangat sulit ya kalau secara satu persatu kita lakukan. Jadi pendekatannya melalui pendekatan desain. Ya, seperti adanya ruang publik, tentunya kita dengan adanya ruang publik seperti ini sudah tidak bisa lagi kumpul-kumpul ya, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi semuanya harus dibatasi pergerakan kita. Penerapan social distancing dan physical distancing di masyarakat. Nah, salah satunya ini contoh kemarin ya, yang baru-baru terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka berkumpul antri, membuat antrian panjang tanpa adanya jarak di antara mereka. Kita tidak tahu di antara mereka itu ada yang sehat ataupun sakit. Boleh sekarang sepertinya sudah ada jarak pembatasan di antara pengunjung ini atau orang yang mau berpergian. Ya, sangat berbahaya sebetulnya. Petugasnya memakai APD, memakai face protector, tapi dari antrian ini tidak memakai seperti itu. Salah satunya pendekatannya adalah dengan membuat sebuah rumah sakit darurat COVID di Pulau Galang. Ya, ini salah satu langkah pemerintah. Dengan membuat ini berarti arsitek juga berperan dalam hal ini, seperti membuat desainnya seperti apa, fasilitas yang terdapat di dalamnya seperti apa. Seperti yang sudah dibuat di Cina, itu memang sangat membantu sekali dengan kalau tidak salah hanya berapa hari ya, 10 hari ya, 10 atau berapa hari. Nah, itu coba diterapkan di Pulau Galang.
Ide sederhananya sebagai arsitek tentunya kita punya banyak ide ya, ide-ide yang harus kita tuangkan dalam membuat sebuah desain. Caranya gimana nih supaya tidak terjadi penumpukan, tidak terjadi social distancing yang tidak terjaga. Kalau di antara kita tidak satu-satu diarahkan, biasanya akan terjadi konflik sosial, akan marah atau tidak terima dengan dibuatnya seperti itu. Nah, salah satu penerapan sosial dan physical distancing adalah yang sudah dilakukan di daerah di pasar tradisional di daerah Salatiga. Suaranya umum ya, Bro. Ini sudah diterapkan di pasar pagi Salatiga. Tidak terpikirkan sebelumnya ya, para pelapak pedagang ini dibuat jarak sedemikian rupa dengan ada kotak-kotak. Tentunya ini akan yang tadinya berkerumun sehingga orang-orang menjadi terpecah masing-masing. Nah, ini juga tentunya dengan adanya ini menutup akses jalan yang ada di sekitar pasar. Tapi ini demi untuk menjaga jarak antara kita. Di sini mungkin apakah peran arsitek juga terbayangkan di kemudian harinya desain-desain seperti ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini ya. Nah, ini jarak pedagang di antara satu dengan satunya 1,5 meter sampai 2 meter, sehingga orang tanpa adanya argumen atau bentrok fisik, bentrok adu mulut biasanya antara pedagang dan petugas, terjadi konflik ya di lapangan. Dengan adanya penerapan hal seperti ini meminimalisir semuanya. Nah, seperti ini masih di posisi di pasar pagi. Salah satunya juga desain yang kadang saya baru lihat kali ini dengan adanya penyakit ini, dengan adanya protektor ya di antara kasir atau teller bank. Mungkin kalau kita ke bank sekarang di tellernya itu sudah ada bentuk akrilik ya, sekat akrilik antara nasabah dan teller itu terjaga, tidak ada kontak langsung walaupun mereka sudah memakai masker. Nah, ini desain-desain hal seperti ini yang kadang di awal karena ingin mungkin keadaannya desainnya pengen terbuka, ingin interaksi langsung dengan orang, dengan nasabah, tapi dengan adanya seperti ini baru terpikirkan, oh ya ini perlu juga ya seperti ini. Yang salah satunya juga dengan adanya jarak penandaan atau marking di dalam arsitek juga ada penandaan seperti secara simbolis dengan kotak-kotak seperti ini, berarti orang otomatis menjaga jaraknya. Apabila tidak ada tanda ini tentunya akan saling berdekatan di dalam lift. Walaupun ini belum jarak yang ideal ya, karena satu dengan samping sisinya lagi itu masih sangat dekat. Ya, ini seperti ini marking-markingnya, marka jalan, maka tanda-tanda ini di dalam arsitek pun juga harus sudah terapa yang tadinya tidak terpikirkan akan adanya pandemi seperti ini. Ini salah satu seperti tempat berkumpul juga, tapi diberikan jarak semuanya. Oke, demikian paparan dari saya. Saya harap bisa berguna dan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan dimasukkan ke dalam chat ya, chat grup atau gimana nanti operator yang akan memberikan panduannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Roni, ke operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti sini. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Oh, ada suara aku. Halo? Tanyakan nanti Bu Siti. Oh, berarti. Bu. Oh, salah. Halo, tes. Halo? Bu. Halo?
Bu Siti nanti pertanyaannya di setelah pembicaraan kedua, Bu. Oh ya. Oke. Mau nggak dilanjut? Lanjut Pak Hendrawan, Bu. Silakan Pak Hendrawan. Masih, Halo. Bu. Oke, halo. Bisa Ya. mendengar ya? Ya, bisa Pak. Ayo, Oke. monggo. Ya Bu, terima kasih waktunya dari Bu Siti dan terima kasih kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit ilmu yang saya dapat juga dari kampus, di mana ilmu ini terkait dengan wabah yang sekarang saat ini sedang melanda negara kita dan di dunia ya, berarti disebut pandemi karena dia sudah mendunia. Nah, ini kita wabah ini terkait dengan apa sih yang kaitannya dengan kita di Arsitek? Saya mengambil temanya yaitu pencegahan wabah yang terkait dengan pemukiman kumuh. Oke, mungkin saya mulai untuk sharing slide-nya. Oke, bisa dilihat share-nya ya? Oke. Bisa Pak, bisa lanjut. Oke. Kita mulai. Materi yang saya sampaikan di sini saya beri judul pencegahan wabah melalui peningkatan kualitas pemukiman kumuh. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena ternyata setelah dilakukan penelitian, terdapat penelitian-penelitian yang menyampaikan bahwa wabah ini bisa muncul dari area pemukiman, dimulainya dari area pemukiman yang kumuh, juga bisa dimunculkan dari beberapa tingkah laku manusia atau masyarakat yang memang tidak menyadari pentingnya kesehatan. Jadi kenapa ini saya sampaikan? Karena ini juga penting bagi kita sebagai arsitek untuk melihat sejauh mana kualitas permukiman ini kita bisa tingkatkan. Makanya di kampus-kampus sudah mulai ada mata kuliah permukiman, perencanaan permukiman, rumah dan permukiman. Nah, ini salah satu hal yang kita harus perhatikan dalam mendesain sebuah permukiman atau perumahan dan tidak atau mencegah adanya permukiman kumuh di masyarakat kita. Oke, saya mulai ini dari sejarah wabah di dunia ini sendiri. Jadi di dunia ini sudah beberapa kali kita dilanda wabah ya, yang kalau wabah secara besar itu disebutnya pandemi. Pandemi itu berarti wabah endemi yang sudah mendunia. Jadi hampir semua negara di dunia ini sudah tersebar oleh wabah ini. Salah satunya adalah pandemi pes ya, dari tahun 541 Masehi, the Black Death ini tahun 1300-an. Pandemi kolera, pandemi influenza, pandemi flu Asia dan flu Hong Kong. Ini semua pandemi ini atau wabah ini sudah menyebabkan puluhan juta orang tewas di seluruh dunia. Sehingga wajar jika kita semua pada saat ini juga menjadi perhatian bersama ya adanya COVID-19. Karena juga sekarang korban yang disebabkan oleh COVID-19 ini sudah begitu banyak ya di dunia, sehingga menjadi perhatian bersama. Nah, lalu aspek normatif atau peraturan perundang-undangan yang di negara kita yang ada untuk pencegahan epidemi dan pandemi di Indonesia ini cukup banyak sebenarnya, tapi saya coba ambil bersumber dari Yuningsih tahun 2015. Ini ada 3 yang menjadi fokus utama, yaitu Undang-Undang RI nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Lalu kedua tentang peraturan pemerintah tahun 91 tentang wabah penyakit menular. Ya, dan terakhir adalah peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes RI nomor 1501 tahun 2010.
Dari ketiga perundang-undangan ini, peraturan perundang-undangan ini, kita bisa lihat bahwa sebenarnya meskipun ini dari sisi kesehatan, ya, dari sisi sudut pandang kesehatan, tapi ternyata lingkungan, kesehatan lingkungan pengendalian ini. Jadi selain membicarakan tentang gizi masyarakat, tentang penyakit, ternyata dari sisi lingkungan pun yang notabene masuk ke dalam ranah peraturan PUPR, ya, Permen PUPR, itu di sini ada juga. Jadi disebutkan bahwa kesehatan lingkungan, pengendalian secara lingkungan, gizi, perilaku kesehatan, dan hewan pembawa penyakit ada dalam aspek normatif ini. Lalu bagaimana keterkaitan wabah dengan permukiman kumuh? Ini ada sebuah teori dari Hendrik L. Blanc dalam Kasnodi Harjo tahun 2018. Disebutkan bahwa angka kematian atau mortalitas dan morbiditas atau angka kesakitan penduduk yang merupakan ukuran dari derajat kesehatan masyarakat ini dipengaruhi oleh 4 faktor penentu. Ya, jadi tingkat kematian dan tingkat kesakitan penduduk ini dipengaruhi oleh 4 faktor yang menentukan. Pertama adalah faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan ini mencapai 45%, jadi sangat tinggi, ini tertinggi dari semuanya. Jadi kalau lingkungannya kumuh, lingkungannya tidak tertata, maka tingkat mortalitas dan morbiditasnya itu akan tinggi. Lalu kedua adalah faktor perilaku kesehatan, ini 30%. Jadi kalau misalkan ini terkait dengan ini ya, kalau faktor perilaku kesehatan bisa menyangkut dengan tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan dari masyarakat. Jika tidak memadai atau tidak mumpuni tentang kesehatan, maka otomatis tingkat kesehatannya pun di lingkungan itu menjadi tinggi, sering menjadi rendah, dan mortalitas dan morbiditasnya itu menjadi tinggi. Dan ketiga adalah faktor pelayanan kesehatan. Nah, ini terkait dengan pelayanan kesehatan dari sarana ini ya, kesehatan dari pemerintah. Jika permukiman itu kumuh, otomatis pelayanan kesehatan menjadi berkurang juga. Ini faktornya mencapai 20% dari keseluruhan. Dan terakhir adalah faktor kependudukan atau keturunan ini 5%. Ini sumbernya dari Kariso tahun 2020. Oke. Selanjutnya adalah definisi dari permukiman kumuh. Apa sih permukiman kumuh itu? Jadi saya ngambil berdasarkan dari United Nations Human Settlement Program tahun 2003. Disebutkan bahwa masalah permukiman kumuh ini akan ada hingga tahun 2020, abad ke-20. Ini mengacu pada kehidupan masyarakat dengan kepadatan yang tinggi. Jadi kalau memang di suatu lingkungan, suatu kawasan itu kepadatan masyarakatnya tinggi, ini bisa ternyata menurut United Nations ini menjadi salah satu sumber utama wabah penyakit, dan harapan hidupnya menjadi lebih rendah dibanding dengan daerah yang lain. Dan juga ada penelitian yang dirangkum di United Nations Human Settlement Program ini, disampaikan bahwa tanggapan terhadap perbaikan permukiman kumuh ini karena wabah ini diyakini sebagian besar berasal dari daerah kumuh. Sehingga kita harus mewaspadai jika ada pemukiman kumuh, tentunya tingkat penularan wabah ini akan sangat tinggi. Sehingga kita bisa ketahui ya dari sumber-sumber berita yang kita dapat dari berita-berita di televisi, wabah yang bermula dari Wuhan ini bermula dari permukiman yang padat. Ya, memang tidak sepadat di area lain ya, tapi kalau kita dapatkan informasinya ini muncul dari pemukiman padat, dari perasa tradisional yang mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak lumrah gitu, yang memang tidak biasa, sehingga muncullah sumber penyakit dari COVID-19. Nah, kalau kita lihat bagannya, bagan ini dengan sumber yang sama ya dari United Nations Human Settlement Program tahun 2003, ini adalah faktor-faktor munculnya permukiman kumuh. Apa saja sih faktor-faktornya yang menyebabkan adanya pemukiman kumuh ini? Ya, yang kita bisa lihat di sini, pertama adalah ketidaksetaraan pendapatan, income inequality. Jadi jika pendapatannya tidak sama, itu ada perbedaan antara yang tinggi dan yang rendah. Kalau di Indonesia disebutnya MBR, manusia berpendapatan rendah.
ini akan bisa memunculkan slum formation atau permukiman kumuh. Lalu kedua ada lack of economic growth. Jadi ini ada kesenjangan pertumbuhan ekonomi. Ini juga muncul di sini, bisa menjadi penyebab. Lalu yang terakhir adalah immigration. Jadi immigration ini adalah perpindahan penduduk misalkan dari pedesaan atau ke arah perkotaan. Nah, jika ketiga hal ini digabungkan, maka akan muncullah poverty, kemiskinan. Muncul kemiskinan yang jika digabungkan dengan perumahan yang tidak sesuai dari sisi kualitas, dari sisi infrastruktur, ini akan menimbulkan slum formation, jadi pemukiman kumuh. Ya, ini bisa menjadi penyebab jadi adanya pemukiman kumuh di perkotaan. Nah, ini saya sampaikan di sini beberapa contoh pemukiman kumuh di dunia yang saya ambil dari BRAM 2020. Ini ada 7 yang saya soroti ya, karena ini adalah yang paling padat. Nah, ini kenapa disebut pemukiman kumuh? Karena ternyata disebutkan bahwa masing-masing daerah ini tingkat penghuniannya itu sangat padat, jadi di atas 500 orang per hektar. Jadi ini sangat padat sekali, lalu kondisi sosial ekonominya juga sangat rendah. Jumlah rumahnya padat, jadi selain penghuninya padat, jumlah rumahnya juga padat. Lalu sarana dan prasarannya tidak memadai, tidak memenuhi persyaratan. Lalu mereka menempati area atau lahan yang bukan milik mereka, bisa milik negara atau bisa milik orang lain. Nah, ini ada 7 contoh. Ini ada semuanya ini ada di benua Asia, benua Afrika, dan di benua Amerika Latin. Ya, kita bisa lihat ini di Haiti, di Port-au-Prince, di Orangiton, Karachi, di Pakistan, Tondo, Manila, Filipina, lalu di Cape Town, Afrika Selatan, di Neza, Meksiko, darat di Mumbai, India, dan Kibera, Nairobi, Kenya. Ini adanya di 3 benua nih. Jadi ini rata-rata memang tingkat kepadatannya sangat tinggi. Nah, bagaimana dengan pertumbuhan pemukiman kumuh di Indonesia? Di Indonesia sendiri, sesuai dengan informasi yang didapatkan dari REI, tahun 2014, tingkat pemukiman kumuh di Indonesia itu mencapai 38.000 hektar. Ya, tahun 2014. Pada saat dilakukan survei tahun 2019, ternyata diketahui bahwa tingkat pertumbuhan pemukiman Indonesia ini sudah mencapai 87.000 hektar. Ya, sudah 87.000 hektar. Namun, berdasarkan pengakuan dari Kementerian PUPR, pada tahun 2019 ini sudah menurun. Jadi 32.000 hektarnya itu sudah dilaksanakan penanganan. Sehingga pada tahun 2020, sisa dari pertumbuhan pemukiman kumuh di Indonesia ini tinggal 55.000 hektar lagi. Ya, jadi dari tahun 2014, jika kita loncat sampai ke 2020 dalam waktu 6 tahun, ini tetap masih ada pertumbuhan, ya, tapi sudah ditangani 32.000 hektar. Jadi masih cukup tinggi di Indonesia ini area permukiman kumuhnya, yaitu mencapai 55.000 hektar. Oke, sekarang kita memasuki aspek normatif atau peraturan perundang-undangan. Ini aspek normatif untuk pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh. Kalau lihat di sini, ini ada 4 ya yang disoroti. Ini berdasarkan sumbernya dari Madiasworo tahun 2018. Ini ada 4, yaitu UU nomor 1 tahun 2011, UU nomor 23 tahun 2014, PP nomor 14 tahun 2016, dan Permen PUPR tahun 14 tahun 2018. Jadi ini di negara kita ini sudah ada nih. Bagaimana sih pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuhnya, aturannya sudah ada. Nah, lalu bagaimana dengan pembagian urusan terkait penanganan kumuh ini? Kalau rekan-rekan semua bisa lihat di sini ya, jadi pembagian urusan ini, penanganan pemukiman kumuh ini dibagi 3, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Untuk pemerintah pusat, jika dia area pemukiman itu ditangani itu lebih dari 15 hektar, maka itu ditangani oleh pemerintah pusat. Dan penetapan sistem kawasan pemukiman pun ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lalu bagaimana dengan pemerintah provinsi? Pemerintah provinsi ini menghandle penataan peningkatan kualitas pemukiman ini antara 10 sampai 15 hektar. Jadi kalau misalkan kita di daerah kita ini ada area pemukiman kumuh yang luasnya tuh antara 10 sampai 15 hektar, itu menjadi ranahnya pemerintah provinsi.
Lalu bagaimana dengan pemerintah kabupaten kota? Ini di bawah 10 hektar. Jadi kalau misalkan ada pemukiman di bawah 10 hektar antara 5, misalnya kurang lebih atau 7, itu ditangani oleh pemerintah kabupaten kota. Lalu untuk pencegahannya, proses pencegahan itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah kabupaten kota. Nah, jadi ini sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014. Nah, jadi ini ada undang-undangnya, ini menjadi pengetahuan kita bersama nih. Kalau suatu saat nanti kita, atau karena di sini mayoritas mahasiswa yang mengikuti ini ya webinar ini bisa ketahui nih jika ini diminta nanti misalkan mendapat tugas membuat desain penanganan pemukiman kumuh. Nah, ini berapa hektar nih? Kalau misalkan 10 hektar berarti dia masih ada di ranah pemerintah kabupaten atau kota. Lalu selanjutnya untuk konsep pencegahan peningkatan kualitas pemukiman kumuh, ini berdasarkan Permen PUPR nomor 14 tahun 2018. Di sini ada aktivitas pencegahan dan peningkatan kualitas. Ya. Untuk pencegahan, seperti yang tadi disampaikan di slide yang sebelumnya, ini ada di bawah wewenang dari pemerintah kabupaten atau kota. Ya, jadi misalkan ada sebuah perorangan ya masyarakat, anggota masyarakat yang ingin mengajukan perizinan untuk pembangunan rumah dan sebagainya, nanti ini akan masuk menjadi salah satu yang dilihat di sini. Lalu untuk peningkatan kualitas, ini seperti tadi ada dibagi 3 ya, jadi pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Ini ada 3 nih, tiga unsur yang mempengaruhi. Pertama adalah penetapan lokasi. Ini penetapan lokasi ini apa saja sih? Ya ada 2 dia terutama aktivitasnya. Jadi pertama penetapan yang terdiri dari identifikasi dan penilaian. Kedua adalah perencanaan dan penanganan. Lalu ini ada pola penanganan. Ini pola penanganan dibagi 3. Ada pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali. Dan terakhir adalah pengelolaan. Ini pengelolaan biasanya jika pola-pola penanganan ini sudah selesai, jika ini penetapan lokasi, pola-pola penanganan sudah selesai, maka nanti akan ada pengelolaan. Nah untuk penetapan lokasi ini juga, di identifikasi ini nanti akan ada, dilihatnya dari kriteria dan tipologi bagi listrik tanah dan pertimbangan lainnya. Nah, kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, ini adalah kriteria dari permukiman kumuh. Ada 7 berdasarkan PP nomor 14 tahun 2016. Ini ada 7 kriteria yang masuk menjadi kriteria permukiman kumuh. Apa saja itu? Yang pertama adalah bangunan gedung. Ini bangunan gedung. Kenapa bangunan gedung bangunan gedung menjadi bagian dari kriteria pemukiman? Karena jika bangunan itu tidak teratur bangunannya, lalu padat dan kualitasnya jelek, itu bisa menjadi area permukiman kumuh. Lalu kedua adalah jalan lingkungan. Jalan lingkungan ini jika jalan lingkungan tidak menyeluruh, tidak melayani semua area permukiman, dan kualitas permukaan jalannya juga buruk, itu adalah salah satu kriteria dari pemukiman. Lalu ketiga adalah drainase lingkungan. Ini jika tidak ada ya drainase lingkungannya, tidak mampu mengalirkan limpasan dari air hujan dan kualitasnya juga buruk. Keempat, pengolahan sampah jika tidak ada tata kelola sampah. Kelima, pengelolaan air limbah jika misalkan air limbah ini dari rumah tangga itu langsung dibuang ke saluran drainase. Nah ini bagian dari kriteria pemukiman kumuh. Keenam adalah sistem penyediaan air minum. Ini jika tidak tersedia akses untuk air minum dan kebutuhan individunya tidak terpenuhi. Dan terakhir adalah jika proteksi kebakaran ini tidak tersedia. Jadi ya inilah ya kita bisa maklum bisa lihat kita secara praktik di lapangan ya. Jadi di area permukiman ini proteksi kebakaran tidak pernah ada. Kita nggak akan melihat misalkan hidran pilar atau bok hidran di daerah sana karena memang tidak ada proteksi kebakarannya. Mereka hanya akan mengandalkan dari misalkan pemadam kebakaran atau dari sumber yang terdekat. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini adalah karakteristik dari perumahan kumuh. Ya, ini saya ngambil dari Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2016. Apa saja sih karakteristiknya? Ternyata adalah salah satunya ini mengalami degradasi kualitas. Kondisi bangunannya ini padat, lalu tidak teratur, tidak memenuhi syarat, dan kondisi sarana prasarana tidak memenuhi syarat. Nah, ini bisa dilihat dari gambar ini lingkungan
kriteriaannya tuh apa saja. Jadi secara global ini ada 4. Oke, nah ini adalah tipologi dari permukiman kumuh. Ini ada 5 tipologinya. Tipologi itu adalah ilmu untuk mengklasifikasikan permukiman ya, tipologi permukiman. Ini ada 5. Pertama adalah permukiman kumuh di atas air, contoh di Banjarmasin. Jadi ada rumah yang didirikan di area yang basah ya, misalkan di rawa-rawa atau di area genangan air. Gitu. Ini ada di Banjarmasin. Lalu kedua di pemukiman kumuh di tepi air, ini contoh di Jakarta di samping Kali Ciliwung misalnya. Ini masih cukup banyak kita bisa lihat. Lalu ketiga di permukiman kumuh di perbukitan, contohnya di Jayapura atau di Samarinda, saya pernah lihat juga, di Balikpapan juga pernah ada juga seperti ini. Ya, ini jadi dibangun di area perbukitan sehingga kita bisa lihat nih teras ring seperti ini ya. Lalu keempat adalah permukiman kumuh di rawan bencana. Ini misalkan areanya itu yang dekat area yang sering terkena banjir atau area longsor. Ya, ini sering muncul. Dan terakhir adalah permukiman kumuh di dataran rendah. Ini kebanyakan di daerah kota-kota pesisir biasanya. Oke, setelah kita lanjut ke pola-pola penanganan dan pengelolaan. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa untuk pola penanganan ini terbagi menjadi 3, yaitu pemugaran, permajaan, dan pemukiman kembali. Pemugaran itu apa? Jadi pemugaran itu adalah kegiatan perbaikan rumah, ya, perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya, sehingga nanti akan kembali menjadi fungsi semula. Ya, sebenarnya. Jadi ini hanya proses perbaikan, jadi tidak ada perubahan secara signifikan yang besar gitu. Nah, yang kedua ini permajaan. Permajaan ini aktivitasnya adalah pembongkaran, penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum. Jadi ini dibongkar semuanya, ditata ulang untuk proses permajaan penanganan. Dan terakhir adalah pemukiman kembali. Ya, pemukiman kembali ini pembangunannya ditata secara menyeluruh dari awal. Rumahnya dibongkar dan sebagainya, nanti dibikin di lokasi baru atau di lokasi yang lama, tapi dengan konsep yang mengikuti rencana tata ruang wilayah kotanya. Ini kalau ini secara menyeluruh nih. Biasanya ini akan muncul jika memang sudah crowd di daerah situ, tidak bisa lagi dilakukan dengan hanya sekedar pemugaran atau permajaan. Lalu untuk pengelolaan ini dilakukan terhadap rumah kumuh atau pemukiman kumuh yang telah ditangani. Jadi jika sudah tadi ini pemugaran, permajaan atau pemukiman kumuh sudah dilakukan, maka harus dilakukan pengelolaan. Nah, pengelolaan itu dibentuk oleh kelompok swadaya masyarakat atau KSM. Ya, dengan cara membentuk kelompok swadaya masyarakat. Kedua adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan. Oke. Nah, ini adalah contoh dari konsep desain kawasan. Ya, dari daerah kawasan yang sebenarnya sudah kumuh, terus dibuat konsep desain kawasannya baru. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa misalkan ini konsep desainnya. Ya, di sini konsep desainnya misalkan ada blok mixed use, ada creative center, koridor saluran di irigasi dan sebagainya. Ada ruang terbuka juga. Ini dibahas semua. Lalu nanti dibuat breakdown-nya. Ini contohnya misalkan rencana pengembangan creative center. Ya, lalu ini ada rencana pengembangan blok mixed use. Ini sarana area terbuka misalnya, fasilitas olahraga dan sebagainya, taman aktif dan sebagainya. Dan dari sini nanti akan dibuat detail lagi ya. Yang akan lebih detail lagi, ini adalah desain detailnya. Ini sumbernya dari Direktur Jenderal Cipta Karya tahun 2016. Ini adalah slide selanjutnya, nomor 14 adalah contoh pola dari penanganan pemugaran. Jadi tadi ada pemugaran, permajaan, dan pemukiman kembali ya. Nah, ini pemugaran, ini saya ambil contoh di bantaran Sungai Kemuning, Kelurahan Gunung Paikat, Kota Banjarbaru. Ini sebelumnya seperti ini. Ya, seperti ini. Ini tipologinya di permukiman kumuh di tepi air. Ya, di tepi air, pemasalahnya ini jaringan jalan, saluran drainase, pengolahan air limbah, dan sampahnya tidak tertata. Tapi dengan ada konsep penanganan, akan terlihat di sini bahwa akhirnya kawasan ini menjadi kawasan yang berpotensi sebagai tempat wisata. Ya, orang datang sini, selfie, Instagram, dan sebagainya, karena memang sekarang konsep penanganannya bagus. Tapi kan harus 100, Pak. Lalu untuk selanjutnya adalah
Halo. Lalu selanjutnya adalah pemugaran ini di Kampung Ayer, ini di luar negeri Gabrutan di Brunei Darussalam. Ini sebelumnya ini area ini adalah tadi yang saya sampaikan tipologinya pemukiman kumuh di atas air. Ya, ini juga sama. Jadi setelah ditangani oleh pemerintah daerah, ya, oleh pemerintah dibantu oleh pemerintah pusat, ini bisa menjadi suatu pemukiman yang lebih manusiawi, lalu menjadi destinasi wisata juga di sini. Karena apa? Mereka menggabungkan nilai tradisional dan modern. Ini digabungkan menjadi satu dan tercipta seperti ini. Ini adalah pemugaran. Nah, ini adalah proses peremajaan ya. Contoh pola penanganan peremajaan. Ini saya ambil contoh di Kecamatan Tegalrejo, Kelurahan Karangwaru, Yogyakarta. Nah, ini tipologinya pemukiman kumuh di tepi air. Kita bisa lihat di sini awalnya seperti ini ya. Lalu setelah ditangani menggunakan prinsip-prinsip, kalau di sini menggunakan prinsip mundur mandek kali ya. Ini kita bisa lihat sekarang udah tertata dengan baik sehingga masyarakat jadi lebih nyaman tinggal di sini karena jika proses ini dipartisipasi penuh dengan warga. Oke, yang selanjutnya peremajaan yang ada di Banjarmasin Timur di Kampung Hijau, kita bisa lihat ini juga sama tipologinya di pemukiman kumuh di atas air kalau ini ya. Ini bisa menjadi lebih rapi sekarang. Lalu di Kampung Deret Johar Baru, ini pada awalnya seperti ini padat sekali. Sekarang meskipun tetap padat, tapi lebih manusiawi untuk penghuninya, lebih rapi gitu ya. Ini masih peremajaan. Ini ada lagi contoh lain yang saya ambil dari Brazil, Rio de Janeiro. Ini bisa kita lihat di sini sebelum dan seperti bagaimana, dan sesudahnya seperti apa. Nah, ini tapi ini dapat sokongan dari Bank Dunia ya, World Bank. Dapat dana dari World Bank sehingga bisa melakukan peremajaan menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya ini adalah peremajaan di La Boca, Argentina. Sebelumnya seperti ini ya, tidak teratur. Setelah dilakukan penanganan peremajaan, maka akan terlihat lebih warna-warni, ya, lebih rapi, banyak area public space-nya, menjadi tempat berkumpul masyarakat. Ini sangat luar biasa ya seperti itu. Nah, ini contoh lagi peremajaan di Chile, Intuiki. Nah, ini di Chile ini bisa dilihat ya, awalnya seperti ini, bangunannya dari kayu ya. Setelah itu dibuat desain dengan sang arsitek di sana. Rumah-rumahnya sekarang menjadi seperti ini, kubisme jadi kotak-kotak. Tapi lebih manusiawi untuk penghuninya, ini juga sangat bagus. Dan ini terakhir adalah pola penanganan dengan pemukiman kembali. Ini saya ambil contoh di ini yang dekat di kita nih, Rusunawa, Jatinegara Barat, relokasi dari Kampung Pulo. Jadi negara membangun Rusunawa yang nanti dihuni oleh warga dari Kampung Pulo yang memang kita ketahui ini area banjir ya, direlokasi ke Rusunawa ini. Lalu ini ada juga contoh pemukiman bantaran di Pucang Sawit di Solo. Ini juga sama, jadi dari dulunya seperti ini dimungkinkan kembali menjadi lebih manusiawi. Lalu ini ada contoh juga di Thailand, ya ini di Pasicharum District, ini area padatnya Thailand ini. Jadi mereka juga melakukan pemukiman kembali, sebelumnya seperti ini sangat padat, lalu dilakukan pemukiman kembali menjadi lebih teratur, lebih bagus. Ini sistemnya ini menjadi menabung ya, masyarakat ini menabung. Nah, ini adalah pemukiman kembali, contoh lagi ini ada di Fiji, Suva City. Ini kita bisa lihat rumahnya itu dari kayu semua. Lalu setelah dilakukan pemukiman kembali, kita bisa lihat lebih rapi, lebih bagus, lebih manusiawi ya. Dan ini yang sebenarnya kita menjadi PR kita bersama, bahwa di negara kita ini harus didukung untuk melakukan pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali, sehingga wajah kota kita menjadi lebih manusiawi, lebih ramah untuk semua pendatang, untuk masyarakat yang memang asli yang tinggal di sana, sehingga tingkat penyebaran wabah pun akan lebih dieliminir. Kita bisa lihat di sini jika perumahannya sangat padat seperti ini, maka wabah akan cepat terekspos ya, tersebar. Tapi jika kita lihat ada batas antara rumah satu dengan yang lain gitu ya,
ini akan lebih bisa pencegahan untuk penyebaran wabahnya akan lebih bagus. Oke, ini adalah daftar pustaka dari sumber-sumber yang saya ambil karena saya coba menghargai apa yang saya ambil di sini menjadi bagian dari hasil intelektual dari para penyusun. Oke, terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator atau kepada admin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendrawan. Tadi begitu bagus ya ininya apa tentang di tepi sungai semuanya. Itu contoh-contohnya sangat menarik sekali baik di Jakarta, di Jawa ataupun di kota-kota besar lainnya. Baik, untuk itu ada sesi pertanyaan. Yang pertama untuk Pak Dedi. Pak Dedi dari Lukman Hadi, itu dia bertanya, bagaimana solusi dalam hal arsitekturnya bila mana kondisi existing pemukiman yang sudah padat dan rawan akan penularan wabah dengan cepat. Jadi solusi dari arsitektur maksudnya. Jika pemukiman tadi padat. Ya. Arif ya. Hadi, Lukman Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadi ya, dari Lukman Hadi. Baik, Lukman Hadi, salam kenal dari saya. Baik, saya coba jawab. Tadi Pak Hendrawan sepertinya sudah menjelaskan panjang lebar yang mengenai penanganan rumah kumuh ya, pemukiman kumuh. Tapi saya coba cerita sedikit nih, pada tahun 2013-2014 itu DKI Jakarta waktu itu pernah program Kampung Deret atau Kampret ya, singkatannya Kampret dulu itu. Terlihat nggak ya Pak Hendrawan fotonya terlihat ya? Diklik dulu Pak, itu baru kelihatan ininya apa? Foldernya, belum fotonya. Oh, stop share ya apanya? Enggak, maksudnya tadi fotonya belum diklik, jadi masih foldernya. Diklik dulu fotonya. Oh, iya. Oke, lanjut. Udah share screen. Ya, sudah terlihat loh. Belum. Belum Pak Dedi? Belum ya? Ini sudah terlihat? Mungkin dikembalikan dulu Pak Dedi, dikembalikan dulu. Screen-nya stop share dulu ya. Dibuka dulu fotonya gitu Pak Dedi. Buka dulu foto baru nanti di-share. Baru screen share ya. Loh. Nah, udah. Lihat dong. Ya, udah. Ya, sudah Pak Dedi.
Tidak kelihatan Pak Dedi. Yang sangat ya, sudah suara saya terdengar jelas suaranya? Ya, jelas. Tes. Jelas ya. Oke, ini lanjut. Ini tahun 2014 pembangunan kampung dari DKI Jakarta, salah satunya untuk menanggulangi masalah pemukiman di Jakarta ya. Di sini pemerintah waktu itu, pemerintah DKI Jakarta mencoba merubah bangunan yang ada existing yang dengan menggunakan sistem bangunan RISA, rumah instan sehat murah ya. Jadi pemerintah waktu itu, nah ini saatnya kalau bisa dilihat, kita ambil karena ini pertanyaannya langsung mendadak. Jadi daerah ini adalah zona untuk yang perumahan Petogogan, Kampung Petogogan. Lokasinya ini ada di belakang, kalau kita ke arah Blok M, lurus itu ada Gereja Santa, kita belok kiri ke arah area Petogogan, ke arah ke Wali Kota Jakarta Selatan. Nah ini kampung ini sebelum direnovasi, belum ada pemugaran, ini sangat kumuh kondisinya. Rumahnya berdekatan, berdempetan, ya. Jadi rencananya seperti ini. Nah, ini rumah ini menggunakan sistem RISA, rumah instan sehat sederhana. Ya, jadi rumah ini dibangun dengan modul panel-panel yang sistemnya seperti Lego ya, bongkar pasang. Mungkin pernah dengar yang belum keluar, yang bekerja di PU apa? Gambarnya belum keluar. Belum Pak Dedi. Keluar gambarnya. Gambarnya masih foto Pak Jokowi. Belum, ya? Itu Pak Jokowi. Oh, salah ya. The leg. Ya. The leg. Oh iya. Bukan. Apa ini? Ya. Apa sih? Ini sudah terlihat semua ya fotonya ya, kalau ini ya. Belum, Mak, belum. Pembangunan belum juga ya. Sorry ada. Oh iya ya. Ini terlihat slide-nya. Ya, ya. Hah? Ada Pak Dedi. Ya, ada aja slide-nya. Ya. Ya, Ya, udah. Ini terlihat Oke. slide-nya. Terlihat. Ya, ini si Risa ya. Ini salah satu tugas waktu itu tugas kuliah di jurusan saya di Magister. Saya ambil dari pengalaman saya yang ada pernah menangani proyek pengawasan kampung deret di daerah Petogogan. Jadi bangunan itu menggunakan sistem RISA, rumah instan sehat ya, sederhana. Dia seperti Lego sistemnya, definisinya. Konsep teknologi RISA terinspirasi dari permainan anak-anak, yaitu Lego, jadi bongkar pasang. Ya, jadi bongkar pasang berupa modul. Mungkin yang bekerja di PUPR ini pernah tahu ya, pasti tahu karena ini ada produk dari PUPR, Kementerian PUPR. Ya, RISA itu adalah singkatan dari rumah instan sederhana sehat. Ya, rumah itu definisinya tempat-tempat tumbuh dan berkembangnya satu keluarga, instan langsung jadi. Kemudian kedua, dalam konteks teknologi konstruksi diartikan sebagai pembangunan melalui fabrikasi komponen-komponen bangunan. Sehat, suatu kondisi yang berjalan normal dan sesuai dengan fungsinya. Yang sejarah RISA ini melalui penelitian tentunya pertama kali digunakan pada korban bencana Yerusalem. Desember 2004, teknologi ini sini sangat fleksibel sekali ya, saya skip aja. Kemudian hasilnya segala ini yang kemudian komposisi bangunannya seperti ini. Dia itu bentuknya seperti modul-modul. Nah, ini peralatan untuk pembuatannya adalah ini.
ada vibrator, alat listrik, las, geget, kawat beringkat, kunci besi beton, molen, seknik. Nah, ini peralatan pada saat pemasangan untuk pembuatannya. Nah, modulnya seperti ini komponennya. Ini ada panel beton bertulang P1 disebutnya, kemudian panel beton P2, kemudian ada modul-modul lagi yang akan menjadikan ini menjadi satu bangunan. Jadi seperti sistem pracetak, ya, ini ada kunci-kunciannya di setiap sudutnya dengan nama P3. Ya, ini cara pembuatannya. Dalamnya juga ada besinya. Nah, ini casingnya terbuat dari besi, dari plat, supaya dalam cetakannya nanti hasilnya bagus dan mulus dan kualitasnya terjamin. Ini workshopnya ada di daerah Bandung, di daerah di Bandung ya, di Pak Purwoko namanya untuk yang membuat ini. Jadi dia adalah partner dari PUPR, Kementerian PUPR. Nah, ini cara-caranya ada di sini, cara pembuatannya. Kemudian apa yang dicoba diterapkan di lapangan di Kampung Daerah Petogogan itu adalah kita mencari bangunan yang murah, simple, tidak repot dalam pengerjaannya, karena hanya dibuat kunci-kuncian dengan menggunakan sambungan-sambungan plat dan kunci pas, ya. Karena waktu itu setiap kepala keluarga diberi bantuan sekitar 50 juta untuk membangun rumah itu. Jadi uang itu tidak diterima langsung, tapi uang itu langsung dialokasikan untuk pembelian material risa. Ya, ini jadi komponen-komponen risanya ini sudah dibeli oleh uang yang diberi bantuan oleh pemerintah. Ini bautnya untuk memasang, ini plat-platnya. Ini sistem penyambungannya seperti ini. Setiap sudutnya yang berwarna hijau ini adalah kuncian setiap pertemuan sudut. Ini platnya P1, P2 adalah panel-panelnya untuk disambung-sambungkan. P1, P2 adalah untuk keunggulannya di tahan gempa tentunya sudah dites di labnya PUPR, ya. Kekuatan risanya makanya ya. Nah, ini loh posisi desainnya kalau di dalam seperti ini terlihatnya bangunan bagian itu. Pak, videonya agak ini Pak, kata Pak. Di lapang ini ya, di layar terlihat ya. Oke. Pak Hendrawan terlihat ya ini ya. Ya. Oke. Delay. Ini terlihat ya? Ya, terlihat. Ya, terlihat. Ya, ini tahun 2013 ini mulai pembangunannya sampai tahun 2014. Jadi pencanangannya perbaikan rumah di permukiman kumuh melalui penataan kampung nih judul dari pekerjaannya. Dan di sini lokasinya seperti ini di Petogogan ini adalah bisa juta pada saat itu dari pemerintah diharapkan bisa membuat pertama dan waktu itu juga yang ya jamaah waktu itu ya Yang suaranya hilang-hilang ya. Iya, mungkin bisa dilanjut pertanyaan berikutnya. Iya. Oh, dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya untuk siapa? Pak Dedi, Bu. Pak Dedi. Ini Bu Weli bertanya untuk siapa, Bu Weli? Oh, Pak Dedi.
Pak Dedi, ada pertanyaan dari Bu Eli. Sebagai seorang arsitek dalam memprediksi proyek di tahun ini dan kondisi properti ke depannya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dalam Maaf, saya kondisi potong, Pak ini. Dedinya belum connect. Mungkin pertanyaan ke Pak Hendrawan dulu. Oh, Pak Hendrawan aja ya? Ya, sementara Pak Pak Dedi belum Hendrawan. connect. Nanti Oh gitu. kalau ada Pak Dedi udah connect Oke. lagi, nanti kita lanjut lagi. Hilang ya. Bentar ya, untuk Pak Hendrawan. Sebentar, ini kok ya hilang. Bentar ya Pak Hendrawan, sabar. Baik, Bu. Hilang nih. Oh, tadi Bu Eli ya, saya jawab dulu ya. Bu Eli, mau dijawab? Ini Pak Dedi udah connect lagi, mungkin bisa dilanjut lagi tadi. Saya udah online, udah bisa. Ya, silakan Pak Dedi. Ya, pertanyaan Bu Eli, Pak. Halo Pak Dedi. Bu Eli Cornelis, Bu. Ya, Bu Eli Ya, halo, Cornelis. Bu. Oh ya, Bu Eli. Assalamualaikum Bu Eli. Apa kabar? Bu Eli bertanya, Bu Eli tentang itu bagaimana dengan kondisi sekarang dengan proyek-proyeknya. Iya. Proyek-proyeknya Bu Eli. Ya, sekarang lagi sedang rata-rata yang infrastruktur untuk yang pemerintahan, untuk dinas, terutama proyek dinas, itu mengalami pending ya, atau mengalami satu penundaan terlebih dahulu, karena semua anggaran yang tersedia di Pemda itu dialokasikan untuk penanganan COVID-19 dulu. Jadi segala proyek yang belum lelang, waktu itu sudah ada surat edaran dari kepala dinas, kalau untuk proyek-proyek Pemda bagi yang belum tapi jalan lelang sudah mengeluarkan surat waktu itu bahwa setiap proyek infrastruktur ditunda dulu pelaksanaannya untuk yang dinas, yang DKI, yang khusus DKI Bu. Tapi kalau untuk yang kementerian masih berjalan, tapi anggarannya kemungkinan dikurangi, dipotong, karena tetap fokus penanganan ini COVID-19. Itu Bu Eli, mungkin bisa membantu jawabannya. Terima kasih Bu Eli. Masih ada satu lagi Pak Dedi, buat Pak Dedi itu dari Noel, Pak Noel Matada, kayaknya sipil ya Pak itu kalau nggak salah. Pak Noel. Saya bertanya. Sipil ya? Iya, struktur. Infrastruktur juga ya Bu? Infrastruktur. Iya. Iya, infrastruktur di Indonesia yang banyak terkendala karena pandemi. Solusinya gimana pasca COVID-19? Halo Pak Dedi. Iya, halo Bu. Dengar. Oke, saya coba jawab ya yang Noel ya. Iya, monggo. Ya, Noel pertanyaannya tadi yang masalah infrastruktur ya, ke depannya gimana gitu ya dengan adanya COVID-19. Iya, ke depannya. Ke depannya ya kembali lagi ke kita, kembali lagi ke masing-masing individu, ke masing-masing pribadi, dengan cara mengikuti anjuran pemerintah. Ya, jadi jangan sampai grafik yang sudah stabil di Jakarta ini menurut Pak Gubernur itu melonjak lagi. Jadi kita sama-sama menjaga kondisi itu supaya kondisi perekonomian kita, roda perekonomian kita berputar kembali. Ya, apabila ini terus berlanjut sampai bulan Juni, Juli, 2 bulan ke depan, semua pasti akan tiarap lah, ibaratnya tiarap, tidak bisa bergerak sama sekali karena tidak ada perputaran uang dan modal di situ. Sampai industri konstruksi pun akhirnya akan berhenti.
akan tidak bergerak juga ya, seperti proyek kereta cepat, proyek yang sudah berjalan itu semua dipending semua, diberhentikan semua ya, karena lokasi anggaran atau dana itu dikhususkan untuk COVID-19. Makanya dari kita kembali ke diri kita sendiri untuk segera berdisiplin diri supaya kondisi kita membaik. Di tahun depan insya Allah kalau virusnya sudah berlalu, sudah kita bisa menangani, sudah bisa ketemu obatnya, kembali pulih lagi. Kita sekarang prihatin dulu semuanya, baik konstruksi maupun yang bidang jasa lainnya, memang bisa berjalan proyeknya, ya. Tapi tukang-tukangnya kan semua termasuk dengan SDM itu berkesinambungan ya, kalau dalam sebuah proyek itu, baik material, supply chain-nya itu akan mengalami masalah apabila SDM-nya sendiri kita tidak bisa membeli material dari luar, atau memang tukangnya dari daerah ke sini tidak bisa kena peraturan PSBB, pembatasan zonasi. Nah, itu kan jadinya terkendala semuanya. Mungkin itu Bu jawabannya Bu Siti, Bu. Oke, baik. Roni, kembali ke Roni, ke Bu Siti. Halo Bu Siti, kayaknya putus sambungan. Ya, coba Roni, siapa lagi? Mungkin Pak Endrawan ada pertanyaan buat Pak Endrawan. Oke, saya lanjut ya. Untuk pertanyaan lagi untuk Pak Dedi. Pak Dedi lagi. Waduh, banyak ya, banget ya. Biar sekalian, biar dari Ron? Dari Pak Gangan. Bagaimana mengubah karakter dan perilaku? Pak Gangan ya, Pak Gangan apa kabar? 19. Nah, itu dia. Karakter kita ya ini ya susah juga ya, karena sudah kebiasaan sehari-hari. Bahasa Indonesia ini kan orang yang sering suka bersilaturahmi, bersalaman, bertemu antar keluarga, teman, kerabat ya. Dengan adanya COVID-19 ini otomatis kita menjadi semuanya terbatas pergerakannya. Jadi tapi dengan adanya media seperti ini, telekonferensi ini, kita bisa saling bersilaturahim. Kemudian kalau untuk di lapangan, tadi sudah saya kasih contohnya adalah dengan memberikan tanda-tanda. Itu salah satu tanda-tanda marking untuk menjaga jarak. Itu salah satu untuk memberikan satu kontrol sosial ya, tanpa kita harus berinteraksi langsung atau berkontak langsung dengan orang sekitarnya ya. Jadi misalnya, Pak, jaga jarak, mundur kan itu repot ya, lebih banyak makan energi, banyak. Contohnya ada satu orang yang misalnya antri, dia berdekatan, kita suruh mundur dia marah-marah, kan itu harusnya tidak terjadi. Nah, caranya dengan sosial seperti itu adalah dengan memberikan tanda-tanda marking. Seperti dalam dunia arsitektur pun seperti itu. Misalnya kalau di ruang OK, biasanya ruang kamar operasi ya, itu ada jalur kuning, merah, dan biru. Kuning itu untuk apa, biru itu untuk apa, merah itu untuk apa. Jadi masing-masing di bangunan itu sudah, di arsitektur sudah ada tanda-tanda seperti itu. Nah, seperti pada saat kejadian COVID ini, tentunya dengan adanya marking seperti itu, kita secara mudah mengontrol kegiatan masyarakat, ibaratnya mengontrol crowdednya. Misalnya seperti antri sembako, tidak boleh berkerumun. Nah, itu caranya gimana? Ya, dengan memberikan jarak social distancing. Seperti di pasar tadi, pasar pagi di Salatiga, itu pertama kali pasar yang menggunakan sistem jaga jarak ya. Itu benar-benar tidak terpikirkan sebelumnya, bahwa di pasar gimana caranya nih orang membeli belanjaan, pasti akan dekat, pedagang satu dan lainnya akan berdekatan. Tapi ternyata bisa ditangani dengan adanya memberikan kotak-kotak lapak gitu ya, dengan jarak 1,5 meter sampai 2 meter. Itu salah satunya. Demikian Pak Gangan. Mama ya, Roni, silakan. Enggak. Kita lanjut, Jatuh. Lanjut ke Pak Hendrawan mungkin ya. Baik, Bu. Ya, Pak Hendrawan, ini yang bertanya. Ya, Bu. Iya, silakan. Masih ada lagi untuk kayaknya gantian ya, Pak? Iya, silakan. Ya, menurut ini untuk Pak Hendrawan dari Arif ya.
bagaimana, menurut Bapak sejauh mana pemerintah atau Kementerian Kimpraswil mengakomodir mengenai penataan kawasan permukiman kumuh, dan menurut Bapak mana yang harus diatasi terlebih dahulu, laju kepadatan atau pertumbuhan penduduk dan penataan kawasan? Pak Hendrawan? Ya Bu, sebentar ini saya lagi lihat pertanyaan sebelah mana Iya. ya. Yang dari siapa Bu tadi Bu? Arif. Pak Arif ya. Oh, tadi saya udah menangkap lah inti pertanyaannya ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah seefektif apakah Kementerian PUPR gitu ya untuk penanganan pemukiman kumuh. Nah ini kalau saya pribadi menilai bahwa pemerintah kita ini sudah mempunyai usaha untuk melakukan penanganan terhadap pemukiman kumuh. Ini kita bisa dilihat dari yang tadi saya sampaikan ya. Selain yang saya sampaikan bahwa pada tahun 2014 itu masih 30.000 sekian. Dan pada tahun 2019 itu sudah ditangani 36.000 sekian hektar. Ini artinya dari pemerintah kita ini sudah ada keinginan untuk menangani pemukiman kumuh yang ada di Indonesia. Namun, kalau menurut saya secara pribadi saya menilai bahwa ini memang butuh effort yang lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena tingkat pemukiman kumuh yang ada di Indonesia juga semakin lama semakin tinggi karena tingkat urbanisasi dari pedesaan ke kota juga makin tinggi. Tingkat penduduk di perkotaan juga semakin tinggi sehingga perlu ada aktivitas yang lebih tinggi pula dari kementerian yang menangani ini, terutama dari PUPR. Lalu saya melihat bahwa sebenarnya penanganan permukiman kumuh ini tidak lepas dari peran serta masyarakat. Ya, jadi artinya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini ada pencegahan dan ada peningkatan kualitas. Kalau pencegahan itu adalah di tingkat level di pemerintah kabupaten kota. Pencegahan. Nah ini pencegahan ini bagaimana caranya? Harus mendapat informasi dari masyarakat sekitar, dari masyarakat yang berada di daerah itu, untuk bisa meningkatkan kualitas dari pemukiman yang tempat dia tinggal. Artinya kadang-kadang pemerintah kita ini memang perlu ada masukan dulu ya, ada informasi dulu baru nanti mereka bergerak. Nah ini tentunya ini yang harus menjadi kesadaran bersama ya. Jadi kesadaran kita, terutama kita yang punya background dari arsitek ya, ini atau dari struktur, ini harus menjadi kesadaran bersama, menjadi suatu gerakan bersama untuk bisa menyampaikan kepada pemerintah jika ada di daerah kita ini ada daerah permukiman kumuh yang perlu dilakukan aktivitas pemugaran atau peremajaan atau bahkan mungkin permukiman kembali. Gitu. Jadi kalau menurut saya itu, jadi kita harus ada kesadaran untuk ke arah sana. Lalu apa yang harus kita tangani dulu tadi? Kalau misalnya ada pertanyaan itu, apa yang tangani dulu? Tadi pertumbuhan penduduknya atau apa ya, Bu Siti ya? Iya, pertumbuhan penduduk atau laju kemiskinan dan sebagainya itu apa yang mau di-upgrade dulu, rumah permukimannya atau orangnya atau gimana? Iya. Kalau menurut saya gini, ini permukiman ini kan memang kalau kita lihat ini menyangkut banyak faktor ya. Banyak faktor dari mulai tadi lingkungannya, dari masyarakatnya, tingkat edukasinya, lalu juga dari sarana prasarana juga tidak mencukupi. Jadi banyak faktor. Nah ini tidak kita bisa lihat hanya dari satu sisi saja. Jadi tadi ya kalau saya sampaikan jika dalam sebuah kegiatan permukiman kembali misalkan, ini banyak faktor yang harus kita perhatikan. Jadi tidak hanya bisa satu faktor. Mungkin pertumbuhan penduduk, ya kita bisa tekan dengan adanya program bencana sekarang. Tapi itu tidak bisa menyetop aksi urbanisasi dari pedesaan ke kota. Ya, seperti sekarang lah contohnya pada saat COVID-19 berusaha untuk pulang kampung. Nanti begitu selesai wabah COVID-19 akan berusaha kembali lagi ke kota lagi. Karena apa? Karena di kota ini tingkat perekonomian lebih tinggi daripada pedesaan sehingga menjadi tanggung jawab bersama
dari pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk bisa menyeimbangkan tingkat ekonomi di daerah juga. Nah itu juga. Jadi kalau menurut saya kita tidak bisa melihat mana dulu yang harus diselesaikan. Tapi ini secara komprehensif kita harus melihat secara keseluruhan dari level pemerintah, dari level kita sebagai masyarakat, daripada akademisi ya, dari mulai mahasiswa, dosen dan sebagainya harus punya cara pandang yang sama bahwa permukiman yang kumuh ini harus dientaskan sedemikian rupa dan secepat mungkin. Karena jika tidak, ya tadi itu menjadi bagian dari sumber merebaknya wabah penyakit. Karena memang di daerah yang pemukiman kumuh tentunya tingkat kesehatan, tingkat pendidikannya mungkin kurang juga untuk sadar bahwa kesehatan itu sangat penting. Demikian Bu, jawabannya kira-kira. Oke, kurang lebih. Ini ada lagi Pak Hendrawan, nggak jauh dari itu juga. Biasanya permukiman kumuh itu ada faktor ekonomi atau faktor kemiskinan. Seberapa efektifkah kalau masyarakat yang tinggal di daerah tersebut bisa dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan hidup sehat? Sedangkan hidup yang berkualitas dan lingkungan yang berkualitas memerlukan biaya. Nah, jadi gimana nih bagusnya? Ya, ini pertanyaan dari Ibu Eli ya. Bu Eli, terima kasih Bu Eli. Waalaikumsalam. Jadi kalau saya coba menjawab pertanyaan dari Ibu Eli bahwa faktor kemiskinan, ya memang betul. Jadi perumahan kumuh ini identik dengan miskin, dengan kemiskinan. Lalu bagaimana cara kita mengentaskannya? Memang salah satu caranya adalah kita berusaha untuk mengedukasi masyarakat bahwa jika faktor kemiskinan ini menjadi suatu penyebab adanya permukiman kumuh, ya. Lalu bagaimana kita mengentaskan itu semua? Sebenarnya yang tadi saya sampaikan dalam slide saya bahwa jika kita bisa mengentaskan dulu daerahnya, ya mengentaskan dulu daerahnya. Jadi misalkan kita melihat ada permukiman kumuh, coba kita lihat bikin programnya untuk meningkatkan kualitas dari permukiman itu menjadi tidak kumuh lagi. Dan memang identik masyarakat kita ini harus dipaksa ya, kesadarannya untuk punya kesadaran untuk mandiri dan sebagainya itu masih cukup rendah lah, ya masih kurang. Jadi harus diberikan paksaan gitu kepada masyarakat yang notabene dalam tanda kutip ya, pendidikan masih kurang gitu ya. Lalu tingkat kesadarannya masih kurang, ini harus semacam dipaksakan. Artinya faktor pemerintah sebagai pengemban dari undang-undang ini yang punya peranan penting. Berubah dulu area permukimannya jadi lebih baik, ya. Dan setelah itu memaksa pada masyarakat yang tinggal di situ untuk beradaptasi pada lingkungan yang lebih baik lagi. Karena memang karakter masyarakat di Indonesia ini seperti itu. Kalau kita tidak paksa gitu ya ke arah yang lebih baik. Ya contohlah seperti sekarang wabah COVID-19 ini juga sama seperti itu. Jadi kalau kita tidak paksa pakai masker, kalau nggak dipakai masker diberikan hukuman dan sebagainya, mereka tidak akan mengikuti itu. Kesadarannya masih kurang. Nah ini juga sama seperti itu di pemukiman kumuh. Jadi memang pemeran pemerintah ini sangat vital di sini. Jadi pemerintah harus punya program untuk segera mengentaskan permukiman kumuh ini, dibuat sedemikian rupa dengan pemugaran, peremajaan atau pemukiman kembali, dan masyarakat yang tinggal di situ harus dipaksa untuk mengikuti mengikuti tata cara untuk tinggal di sana gitu. Ya, sebagai contoh banyak ya. Jadi rusunawa misalnya, dulu sebelumnya tinggalnya di perumahan kumuh, lalu ada rusunawa. Mereka yang belum terbiasa untuk menggunakan lift ya harus bisa menggunakan lift. Mereka yang tidak biasa untuk tinggal secara vertikal yang harus bisa seperti itu. Bagaimana cara mereka membuang sampah, bagaimana mereka menggunakan instalasi gas misalkan untuk memasak. Mungkin pada saat mereka di daerah yang permukiman kumuh tidak ada itu, tapi dengan cara kita dibuatkan infrastruktur yang benar, bangunan yang benar sebagainya, kita harus memaksa kepada masyarakat tinggal di sana untuk ikut mengikuti aturan yang ada di sana. Jadi kurang lebih itu mungkin jawaban yang bisa saya berikan untuk Bu Eli. Terima kasih Bu Eli. Saya coba ini
ada alumni yang dari Beijing nih ya, Pak Hendrawan. Itu adalah Erika namanya. Dia sekarang tinggalnya di Beijing tuh. Nah, dia bertanya, selamat siang katanya, terus Indonesia semakin padat, khususnya di Jakarta. Populasi juga semakin bertambah. Ruang gerak dan lahan menjadi terbatas. Bagaimana arsitek menata desain kota agar kota tetap produktif dan memiliki ruang gerak yang cukup? Ya, kalau terima kasih pertanyaan dengan Mbak Erika Mahdalia ya. Oke, saya coba jawab bahwa memang isu kepadatan penduduk di kota ini sudah bukan hanya di Indonesia tapi di dunia ya. Jadi identik jika perkotaan itu identik dengan kepadatan. Lalu bagaimana peran arsitek lah ya, peran arsitek bagaimana dalam mendesain tata ruang kota agar produktif dan memiliki ruang gerak yang cukup. Sebenarnya ini sudah jelas ya bahwa sekarang di perkotaan bukan lagi pengembangannya terhadap horizontal, jadi rumah-rumah landed, tapi perumahan itu sekarang lebih ke arah vertikal, rusunawa, rusunami, apartemen. Itu memang secara ruang gerak di dalam interiornya akan sedikit terbatasi, tapi secara efektif perumahan yang berorientasi vertikal itu bisa menangani populasi yang semakin tinggi di perkotaan. Jadi kalau menurut saya memang tidak ada jalan lain untuk di perkotaan perumahannya itu harus berorientasi vertikal, tidak lagi horizontal. Jika memang ingin memiliki rumah yang lebih leluasa, halaman yang lebih luas, ya mau harus keluar kota. Di luar kota yang lebih leluasa, harga tanahnya lebih murah gitu ya. Ya di sana akan lebih mungkin. Tapi untuk tinggal di kota, ya saat ini salah satu pilihannya adalah tinggal di area pemukiman yang orientasinya vertikal, apartemen dan sebagainya. Lalu tentu saja jika kita membuat apartemen, rusunawa dan sebagainya ya, itu juga kita harus memperhatikan ruang area publiknya. Jadi kalau kita bikin apartemen tentunya harus ada open space-nya, harus ada area-area yang tempat kita berkumpul, yang terbuka, sehingga semua masyarakat bisa bersosialisasi. Nah, itulah peranan arsitek yang ada sekarang. Jadi nggak hanya bisa mendesain rumah atau bangunan secara vertikal orientasinya, tapi juga bisa membuat open space yang bisa menjadi area untuk bersosialisasi untuk semua. Nah ini sekarang saya juga lagi mempelajari, sekarang ada namanya teori placemaking ya. Jadi teori placemaking itu bagaimana sih? Jadi placemaking itu adalah mendesain ulang atau merevitalisasi ulang daerah-daerah bukaan yang dulunya memang tidak efektif. Jadi dulu misalnya di situ ada daerah opening space ya, area plaza dan sebagainya, tapi tidak efektif karena dia tidak memperhatikan komunitas. Karena placemaking ini pada dasarnya placemaking itu mengefektifkan peranan dari komunitas. Jadi komunitas-komunitas yang ada di sekitarnya sebelumnya placemaking, dengan adanya placemaking itu nanti akan dibuat sedemikian rupa sehingga ya placemaking. Ya, please. Ya, placemaking itu akan membuat komunitas mempunyai lahan untuk bersosialisasi. Gitu. Nah, ini salah satu cara untuk memberikan ruang gerak yang lebih cukup untuk masyarakat kota yang notabene akan tinggal di daerah yang lebih padat, namun dengan adanya orientasi bangunan yang vertikal itu akan bisa kita kurangi lah. Karena memang kalau tinggal di bangunan yang orientasi yang vertikal, rasanya gerakannya itu kurang terbatas gitu. Ruang apartemen itu kan yang tipe studio itu hanya sekitar 18 meter persegi, kadang-kadang 20 itu udah bagus ya. 20 itu udah bagus, tapi kalau ada yang 18 gitu itu sangat terbatas. Nah, gimana caranya ya adalah dengan tadi dibuat sedemikian rupa di sekeliling area pemukiman apartemen itu, area-area public open space yang bisa mewadahi. Malah sekarang banyak juga apartemen yang dibuat linkage-nya. Jadi
ada kaitan keterikatan antara apartemen satu, masa bangunan satu dan masa bangunan yang kedua dan selanjutnya, sehingga linkage itu menjadi daerah yang bisa menjadi area place meeting juga gitu, area bersama juga, open space juga. Nah sekarang ada lagi, ada aturan dari pemerintah kita melalui RTPL ya, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, disebutkan bahwa jika bangunan itu tingkatnya itu lebih dari 20 lantai dan sekian, itu harus ada area yang terbuka satu lantai semua. Selain buat fungsinya untuk jika ada bencana kebakaran, juga untuk area itu juga, area open space buat semua penghuninya. Mungkin begitu Bu Siti dan Bu Mbak Erika. Iya, terima kasih. Masih bisa satu lagi kan Pak? Bisa. Ada Oktav nih, mahasiswa baru. Dia bertanya, terserah mau dijawab Pak Dedi atau Pak Hendrawan. Dari segi arsitektur, apa yang dapat kita lakukan saat ini ataupun masa mendatang untuk mengurangi dan mengantisipasi dampak pandemi COVID-19? Apakah kondisi ini akan memicu inovasi dari segi sanitasi, sirkulasi, pencahayaan, ekologi, dan teknologi bangunan pada arsitektur berkelanjutan? Silakan Pak Dedi atau Pak Hendrawan, atau gantian dua-duanya. Monggo. Saya dulu mungkin Ibu ya, atau Pak Dedi? Pak Hendrawan aja. Oke. Oke, pertanyaannya datang untuk mengenai antisipasi dampak pandemi. Oke, sebenarnya antisipasi kita terhadap dari segi arsitektur ya, untuk kondisi pandemi ini memang saat ini sulit. Karena apa? Karena banyak bangunan yang sudah terbangun dengan kondisi sekarang dan tidak memperhitungkan dengan adanya dampak wabah ini. Sehingga jadi kalau kita memang ingin berantisipasi terhadap dampak pandemi ini, tentunya kita harus merubah jika memang sudah terbangun gitu. Lain lagi jika memang belum terbangun. Nah ini kita bisa memasukkan unsur-unsur yang memang awalnya tidak pikirkan. Misalkan contoh dulu jarak antar bangunan itu ya, antara bangunan itu GSB-nya tuh hanya bagian depan saja misalnya. Dari batas dinding depan hingga ke pinggir jalan terhadap ROW. Tapi sekarang dengan adanya pandemi ini, aturan dari yang ditetapkan dalam RTBL itu, jadi kelilingnya itu harus ada space. Ya, jadi kiri, kanan, belakang, depan itu harus ada space-nya. Gitu. Jadi itu bisa salah satunya bisa kontribusi kita ya untuk bisa mencegah adanya wabah pandemi. Karena apa? Dengan adanya space di sekeliling bangunan di rumah kita, otomatis matahari akan banyak masuk, sirkulasi udara akan lebih banyak masuk ke dalam rumah kita, sehingga tentunya rumah kita akan lebih sehat, ya, tidak pengap, tidak lembab, matahari kurang masuk ke dalam rumah, ke kamar-kamar kita. Ini bisa dengan cara itu salah satunya. Jadi ya kita mau nggak mau harus melihat bahwa sekarang ini pandemi sangat mempengaruhi kehidupan manusia secara umum, dan bagaimana kiat kita sebagai arsitek ada salah satunya itu. Kita berusaha sebagai arsitek mendesain rumah yang memang sehat untuk klien kita. Jadi kiri kanannya tadi kalau bisa ada space, belakang ada space sehingga matahari bisa masuk, lalu udara sirkulasinya lebih bagus, itu akan lebih bagus. Lalu ada satu lagi sebenarnya saya waktu mendapat kepercayaan untuk webinar ini, ada satu materi yang saya ingin sampaikan juga sebenarnya selain dari komunikasi umum. Yang kedua ini adalah tentang teknologi bahan bangunan. Jadi selain COVID-19 banyak juga ternyata penyakit yang muncul dari bahan bangunan ini. Jadi contoh dari cat atau dari bahan laminat atau dari asbes, atau dari penggunaan pada saat struktur. Nah ini ada bahannya yang sebenarnya bagus untuk di-share karena kita sebagai arsitek pada saat menentukan material yang akan digunakan untuk satu bangunan harus tahu resikonya apa sih menggunakan asbes misalnya. Resikonya apa sih membuat furniture yang dari bahan dari laminat
karena menggunakan lem itu mengandung bahan kimia yang berbahaya buat manusia. Jika tidak kita tahu, itu bisa mempengaruhi fungsi paru-paru kita itu misalnya. Nah, ini sangat kompleks ya. Lalu saya juga ada bahan juga yang bisa disampaikan nanti, misalkan kayak tadi bukaan jendela yang bagus seperti apa sih? Karena kita ketahui misalnya ini ada bahannya yang memang sebagai arsitek, sebagai calon arsitek kita harus tahu bagaimana sih. Jadi jangan hanya mendesain misalkan sirkulasi misalkan untuk hunian 5 orang, misalkan 5 orang itu sirkulasi servisnya 50% terhadap penghuni yang itu butuh udara segarnya berapa kubik per jam misalkan. Itu memang ada aturannya dalam SNI, tapi kita juga harus tahu bertanggung jawab terhadap desain kita yang nanti akan dihuni oleh klien kita. Ini harus menjadi perhatian bersama kita juga. Dari misalkan segi sanitasi, ya mungkin tadi ada inovasi itu pasti ada. Tapi itu kan tentunya berkaitan dengan produsen. Nah, kita sebagai arsitek, calon arsitek harus paham betul menggunakan material itu nanti efeknya kepada penghuni kita seperti apa. Mungkin kurang lebih begitu, Bu, jawaban saya. Mungkin Pak Dedi mau menambahkan? Pak Dedi, Ya, Bu. mau menambahkan? Saya rasa cukup, Bu. Dari Pak Endawan cukup jelas ya. Silakan, Bu, dilanjut. Dilanjut, kayaknya pertanyaannya udah habis. Masih ada lagi nggak pertanyaannya? Dari siapa? Pak Roni, masih ada lagi nggak pertanyaan? Kalau di sini udah nggak ada kayaknya. Oh, ini sih saya ada baca nih dari Tomone Mijuchi. Ini menurut beliau nih, menurut CNBC tanggal 12 April 2020, ini yang terserang COVID-19 ini kelas atas nih dibanding dengan kelas bawah. Jadi perbandingannya cukup signifikan. Mungkin ini terkait dengan tadi ya yang saya sampaikan tentang pemukiman kumuh. Jadi memang di pemukiman kumuh ini berdasarkan penelitian dari United Nations Settlement Program tadi, itu disampaikan bahwa area kumuh itu rentan terhadap penyebaran wabah penyakit. Itu malah disebutkan di situ bahwa sumber dari penyebaran penyakit itu banyak dari area yang kumuh. Nah, ini itu memang berdasarkan penelitian yang kalau nggak salah tahun 2003. Nah, ini jika ternyata sekarang di tahun 2020 ini dengan adanya COVID-19 merubah dari awalnya ini sumber ini dari kalangan bawah, tapi sekarang justru dari kalangan atas. Saya rasa ini fenomena baru ya. Ini yang mungkin ini menarik untuk jadi bahan penelitian bagi kita semua nih, mungkin terutama yang terkait dengan kesehatan masyarakat ya, akademisi yang terkait dengan kesehatan masyarakat, bahwa sekarang ada fenomena baru bahwa penyakit ini justru muncul dari masyarakat yang menengah ke atas, bukan dari bawah. Nah, ini menjadi suatu bahan penelitian yang menarik yang mungkin nanti bisa kita kembangkan juga kalau kita ada kesempatan untuk itu. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya jawab. Oh, ini ada juga nih, Bu Siti dari Ibu Nova. Ini juga sama. Iya, lupa. Ini terkait dengan pemukiman kumuh juga, bahwa pertumbuhan hingga tahun 2020 ada 55.000 hektar. Ini lokusnya memang ini yang 55.000 hektar ini ada secara keseluruhan, Bu. Jadi data yang dari REI itu yang disadut oleh Kementerian PUPR, 55.000 itu adalah 55.000 hektar itu adalah secara keseluruhan pemukiman kumuh di Indonesia. Jadi baik itu yang di kolong jembatan, kayaknya kalau kolong jembatan itu bukan pemukiman kumuh ya, karena pemukiman kumuh itu kan kumpulan dari perumahan kumuh. Nah, kalau perumahan itu ya ada bentuk rumahnya, ada atapnya gitu, ada dindingnya, tapi tidak memenuhi syarat kesehatan, kelayakan. Jadi kalau misalkan ada hunian di bawah kolong jembatan, itu kayaknya bukan perumahan atau pemukiman kumuh, tapi mungkin ya itu
tempat tinggal yang memang tidak pantas lah di bawah jembatan yang harus di. Nah, kalau mungkin area pemukiman di sekitar pasar, di sekitar bantaran sungainya ini masuk ke dalam 55.000 hektar ini. Jadi memang masih cukup tinggi tingkat kekumuhannya permukiman di Indonesia ini. Mungkin itu Bu, kayaknya pertanyaannya udah ada. Oke, siapa sih ini? Pak Roni, gimana Pak Roni? Ya udah, pertanyaan sudah dulu. Sudah 10. Jadi kita sudahi atau gimana? Ya, sepertinya bisa kita sudahi. Oh ya. Mungkin kita karena hari ini kan kita baru belajar ya, jadi ya beginilah, nggak apa-apa. Dari saya simpulkan dari paparan Pak Dedi dan Pak Hendrawan, Pak Dedi itu menekankan pada desain arsitektur yang harus kita ingat. Salah satu contohnya tadi Pak Dedi mengemukakan adalah pasar pagi Salatiga. Itu tadinya kan awalnya tidak sengaja, tapi sekarang menjadi contoh yang paling baik ya di antara yang sekarang. Jadi salah satunya itu, terus contoh-contoh yang lainnya bisa kita pelajari nanti. Jadi Pak Dedi mengemukakan bahwa bahan untuk rumah tinggal itu tadi ada contoh Kampung Deret. Kampung Deret di Petogogan. Iya, Kampung Deret Petogogan. Dulu kalau nggak salah ada Keramat juga ya Pak? Iya, jadi Keramat Sentiong ya. Keramat Sentiong ya. Jadi ada 5 lokasi Bu. Waktu itu anak-anak UMT juga tuh yang mengawas semua. Iya, saya masih ingat waktu itu anak-anak pada nongkrong di sana. Ya, 10 orang. Kerja di sana. Iya, okay. Alhamdulillah. Ya. Itu sebagai contoh, dan Pak Dedi tadi menayangkan beberapa konstruksi dengan sistem puzzle ya. Nah, puzzle itu mungkin sekarang kayak Pak Dedi kan lagi ambil S2 di TIAI, itu kan dia itu arahnya ke apa namanya beton apa lupa jadi. Iya beton. Jadi Precast. Ya Pak. Precast. Pak Nur Zaman ya. Kemarin saya lupa tuh pas dia bikin seminar, saya lupa banget. Iya Pak itu Pak Hari Nugraha. Hari Nugraha. Pak Hari Nugraha ya. Iya. Nah itu dia bikin itu. Jadi contoh-contoh. Jadi dia sudah punya hak paten untuk itu. Kalau ya, betul Bu. Salah. Lisensinya Pak Hari Nugraha, Precast Indonesia. Iya, Pak Hari Nugraha membuat hak paten itu. Jadi intinya bahwa pemukiman itu kita harus bersih ya, sehat semuanya. Dan Pak Hendrawan mengupakan bahwa permukiman di daerah tepi sungai itu kebanyakan tepi sungai ya Pak ya. Tepi sungai itu cenderung kumuh karena masyarakat banyak yang belum sadar akan kebersihan dan kesehatan. Dengan kejadian COVID-19 ini mungkin pelajaran juga buat semuanya, buat arsitek, bahwa desain itu harus mengikuti peraturan. Apa yang sudah dibuat itulah itu yang harus kita ikuti. Ya. Terus ada lagi tadi kalau nggak salah si Erika nanya ada ruang-ruang terbuka. Ruang-ruang terbuka kan sekarang sudah banyak juga ya Pak ya, kalau nggak salah ada RPTRA itu kan arahnya ke sana, RPTRA, ruang terbuka publik. Jadi publik itu bisa bersosial, bisa ngapa-ngapain. Kalau zaman dulu kalau nggak salah ada zaman raja-raja itu adalah alun-alun. Indonesia itu cenderung untuk kota-kotanya adalah kota alun-alun. Semua kota di Indonesia rata-rata memiliki satu alun-alun besar. Nah, itu adalah contoh ruang publik yang paling kelihatan. Ya, itu rangkuman yang saya bisa rangkum untuk hari ini. Tadi ada place dan ruang-ruang terbuka yang kita perlukan sudah nggak ada lagi, dan banyak anak-anak bermain semaunya di kadang dalam rumah, kadang di jalanan. Nah itu bahaya kan buat semuanya. Kalau di daerah-daerah kumuh yang di belakang Megaria itu kan ada permukiman Kampung Ampiun. Itu orang jalannya cuma 1,2 meter, jadi mereka ngobrol dari pintu ke pintu gitu lewat pintu rumahnya masing-masing.
dan anak-anak bermain di situ, orang mondar-mandir naik motor, itu benar-benar memprihatinkan. Baik, itulah yang bisa saya simpulkan dari pembicaraan kita hari ini, bahwa arsitek itu tidak hanya memikirkan secuil, tapi sebanyak-banyaknya. Lingkungan luar makro itu harus diperhatikan juga dalam desain. Ya, lingkungan makro, lingkungan peraturan, dan peraturan-peraturan pemerintah itu kita harus ikuti. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tadi.